Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi semua, khususnya keluarga besar Pertuni DPC Cabang Kabupaten Magetan. Pada kesempatan hari ini kami selaku anggota maupun pengurus menanyakan kepada senior kami dulu sebagai ketua Dewas untuk menyampaikan tahun berapa Pertuni Cabang Kabupaten berdiri, dan setelah itu apa penjabaran, kegiatan maupun penggalangan untuk generasi penerus. Mohon disampaikan Bapak Senior Sutaji yang telah banyak sekali pengalaman maupun berkontribusi dengan Pemda maupun DPD Pertuni Cabang Jawa Timur maupun pusat. Untuk itu kami menanyakan biar dijabarkan hal-hal berdirinya Pertuni maupun yang lainnya bisa dikondisikan. Untuk itu kami mendengarkan arahan maupun penyampaian dari Bapak Sutaji. Itu aja yang bisa sampaikan. Terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera buat kami semua pada hari ini tanggal 6 bulan 7 2025 Pertuni mengadakan sharing santai tanya jawab untuk kedepannya biar lebih baik dan lebih bagus. Itu aja kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Hal-hal yang disampaikan oleh anggota maupun pengurus Kabupaten Magetan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat serta taufik hidayahnya sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu apapun. Amin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih saudara Moni yang telah menanyakan kronologi berdirinya Pertuni Magetan. Sebenarnya pendirinya yang asli itu sudah ada dan meninggal, lalu terus saya sudah generasi kedua. Berdirinya Pertuni Magetan itu mulai tahun 1985 bulan Oktober tanggal 5 yang didirikan oleh saudara Parno dari Tambak Rejo. Demikian berapa tahun sudah mengadakan kegiatan, yaitu seperti biasa menggalang zakat dan fitrah setiap tahun bulan Lebaran itu ya, itu tapi belum maksimal. Dengan adanya itu mulai Pertuni Magetan maksimal itu mulai tahun 1993. Setelah saya dari Malang itu saya datang ke rumah Pak Parno, ini ada Pertuni kok, enggak vakum Pak, nah, gitu. Terus katanya, Pak nanti saya menghadap ke sosial. Alhamdulillah pada tahun 1993 itu kepala dinas sosialnya bisa respon kepada Pertuni dan baik dan bisa sinergi dan bagus, dan juga saya mengajukan saya yang disuruh ke sana ke sini untuk mencari rekan-rekan tunanetra yang ada di Kabupaten Magetan. Dengan demikian akhirnya berdirilah juga panti pijat yang ada di Tawangano atau Sumber Paras, kalau dulu besar sekarang kecil ya, begitu. Nah, dengan demikian kita memperdirikan itu orang 12 orang, kalau tidak salah. Saya keliling dari rumah kawan-kawan sampai ke rumah kawan-kawan lagi, mendatangi untuk mendirikan panti itu. Nah,
Alhamdulillah berdiri tanggal 16 Desember 93. Kebetulan saya istriku hamil, Pak. Itu waktu itu fotonya isi pondok kamar di kantor ono, dibawa bersama di kantor dinas sosial waktu itu ya, yang memperjuangkan saya dan istri saya. Nah, alhamdulillah orang yang di kota hanya saya aja. Terus almarhum yang jadi sana itu almarhum Pak Hasan, terus Pak Jono, Pak Sukirdi, Pak Nur Kolek, Pak Mujio, Pak Akad, saya, terus almarhum Langkir, terus ceweknya Bu Tuminem, terus Mbak Sumini, ya hanya itu Mbak Narse ya, itu sudah termasuk ikut di pendirian panti itu. Nah di situ dipikatkan 2 hari sekali ya pendirian panti, terus akhirnya saya tidak ada 1 tahun saya keluar karena saya di rumah sudah rame biar yang regenerasinya untuk kerja di situ begitu ya. Nah dengan demikian alhamdulillah Pertuni Magetan bisa lancar sampai sekarang bisa maju, mudah-mudahan kedepannya lebih baik dan lebih bagus untuk regenerasi. Mari kita bangun bersama dan kerukunan kita bangun bersama, tidak ada pembedaan dengan A dengan si B. Akhirnya kita bisa bersatu, bisa menjaga kerukunan dan kedamaian, bisa bermanfaat satu dengan lain untuk memajukan Pertuni. Kita harus konsisten dan harus sosial tinggi ya. Magetan alhamdulillah Magetan sudah termasuk bagus. Masalahnya Pertuni Magetan itu termasuk mandiri. Tidak ada donatur tiap bulan, tapi kegiatannya setiap bulan sejak 93 itu sudah berjalan. Dan juga waktu itu dimodali koperasi dari Pak Argandono yang kepala sosialnya bagus itu ya, 1,5 juta bisa dikembangkan sampai sekarang, bisa dipinjamkan ke anggota maupun ke pengurus. Yaitu modalnya dari 1,5 juta mungkin sekarang bisa 15 juta setiap 5 tahun dibagi SHU dan simpanan wajibnya. Mari kita kembangkan bersama bisa untuk menopang atau untuk kebutuhan rekan-rekan itu bisa tercover untuk pinjam tidak ke sana ke sini seperti itu. Mungkin kalau kawan atau ada donatur untuk kegiatan ini monggo biar Pertuni maju, bagaimana untuk melobi para donatur yang ada di Magetan. Begitu aja, mungkin ada yang tanya. Untuk rintangannya Pak, untuk mendirikan Pertuni Magetan sendiri, untuk penjaringan anggota itu bagaimana? Untuk penjaringan anggota rintangannya itu Pertuni Magetan ya sangat sulit. Termasuk kita harus mendatangi ke rekan-rekan yang ada di Kabupaten Magetan. Sebenarnya kalau data lengkap itu di dinas sosial sudah ada. Tapi kalau dinas sosial itu kan sifatnya kalau diundang itu kan ada kegiatan, ada bantuan itu bisa karena diundang ke kabupaten atau ke kecamatan setempat. Nanti kan di Panean ya di Panean, nanti kan di Lembean itu ya. Itu biasanya sosialisasi para tunanetra seperti itu dulu. Terus contoh kalau Pertuni itu harus kita harus sungguh-sungguh memperjuangkan, mengabdikan diri. Kalau saya itu ya insya Allah sudah mulai 93 sampai sekarang itu ya berapa tahun saya ya tidak menghitung ya. Seperti itu harus kita betul-betul kita ikhlas untuk membantu rekan-rekan yang membutuhkan biar mendapatkan keterampilan. Dan alhamdulillah saya juga banyak menyosialisasikan rekan-rekan yang kena musibah contohnya yang contohnya Pak Kito itu kena sudah kan akhirnya nanti didatangi kan didatangi sosial tidak mau, dari saya juga dari Pertuni harus
turun untuk mendatangi yang yang kena musibah atau tidak melihat musibahnya karena sudah celakaan atau kena apa, seperti di sini ada Pak Ari Purnomo itu juga kena sudah besar. Magetan yang tunanetranya sudah besar itu banyak, mungkin ini banyak lah, saya tidak bisa menghitung, tapi alhamdulillah dengan adanya pelatihan dan sebagainya akhirnya juga bisa mandiri. Seperti itu, kita harus mengorbankan waktu, tenaga, begitu ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau Pertuni sendiri hubungannya dengan instansi dan pemerintahan itu bagaimana, Pak? Harus kita harus melobi ke sosial maupun ke Pemda, harus kita bersinergi karena kita di dinas sosial sebagai partner atau yang membina kita di dinas sosial itu katakan binaan dari dinas sosial. Harus kita juga memberikan masukan biar sosial itu tambah semangat untuk memberikan pelatihan dan sebagainya. Juga alhamdulillah berapa tahun ini Magetan sudah termasuk bagus dari adanya Pertuni atau panti itu sudah bisa kerja pijat ya, praktek pijat atau mendapatkan pelatihan pijat. Akhirnya rekan-rekan yang dulunya tidak punya penghasilan akhirnya punya penghasilan. Mayoritas yang di Magetan itu kan pijat. Selain pijat kan belum ada guru, tapi kan istilahnya itu harus kuliah dulu. Seperti itu. Yang pegawai negeri yang saya tahu baru guru SLB. Begitu. Untuk Ketua Pertuni yang pertama, terus sebelum ini itu ada siapa-siapa saja, Pak? Kalau pertama itu Saudara Suparno Tambarjo, 2 Pak Hasan Al-Jupri, aslinya dari Dinavo atau dari Ambon, yang itu guru SLB yang domisili di Karangrejo. Untuk ketiga kalinya Pak Joko Pramono Cahyo, 2 periode. Terus saya sendiri itu Bapak Sutaji saya 2 periode, itu 2010 sampai 2020. Terus selanjutnya yaitu Bapak Sumiran yang dari Tagran 20 sampai 25, dan ini Anda menjadi ketua yang meneruskan regenerasi. Mudah-mudahan untuk kedepannya lebih bagus dan bagaimana untuk memberikan pelayanan kepada rekan-rekan Pertuni harus berusaha semaksimal mungkin. Dan untuk mungkin nanti juga saya untuk mengimbau kepada Anda, untuk ketua baru bisa diadakan pelatihan lagi, karena ini tunanetra yang ada di Magetan ini yang baru juga banyak. Bagaimana untuk menyikapi ini harus yang tidak mau dikirim ke Malang itu kan dilatih di sini saja. Begitu kalau mengajukan pelatihan jangan sehari ya. Sehari itu tidak bisa apa-apa dan tidak maksimal. Itu hanya mendapatkan bantuan saja. Seperti halnya yang ada di Gedung Karang Taruna kemarin itu kan hanya mengeluarkan bantuan. Kalau pelatihan sesungguhnya tidak maksimal ya. Itu minimal ya 10 hari, atau kalau seperti dulu ada 1 bulan itu lebih bagus. Begitu ya. Itu aja, semoga Pertuni yang akan depan itu lebih baik dan bisa mandiri, dan untuk rekan-rekannya tetap semangat semua yang regenerasi ini. Dan di luar sana masih banyak. Mari kita Pertuni mendatangi dan bekerjasama dinas sosial. Alhamdulillah ini juga ada kerjasama dengan Yayasan Paramita bisa mendampingi kita untuk mendatangi tunanetra baru. Mari kesempatan itu
Anda gunakan sebaik-baiknya. Dan hal yang paling membanggakan bagi Bapak sendiri pribadi selama ini bergabung di Pertuni apa Pak? Kalau saya itu gini, sebenarnya Pertuni itu kan satu itu untuk hiburan rekan-rekan. Masalah pendapatan dari Pertuni tidak ada. Maksudnya kita bukan hidup di organisasi, tapi kita harus menghidupi organisasi, begitu ya. Jadi kalau saya itu bisa setiap bulan bisa silaturahim dengan rekan, itu saya juga merasa senang dan saya juga bisa membantu apa yang menjadi keluhan rekan-rekan, apa kurang apa, maksudnya ini bagaimana untuk menangani pasien dan sebagainya, kan itu juga perlu arahan yang belum tahu begitu. Terus juga untuk pengetahuan teknologi, alhamdulillah juga sedikit-sedikit saya juga bisa. Jadi untuk memajukan kawan-kawan itu sangat senang itu apa? Ilmunya kita akan bermanfaat. Kalau tidak punya ilmu, tidak diamalkan ke rekan-rekan, kita tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seperti itu ya. Dan untuk generasi baru sendiri Pak, harapannya Bapak untuk Pertuni ke depan? Ya, tadi sudah saya sampaikan untuk Pertuni yang pengurus yang baru itu biar untuk memajukan Pertuni, bagaimana Pertuni Magetan itu tetap eksis seperti dulu kala. Dan hari demi hari itu kan perubahan. Kita harus mengikuti perubahan itu, bagaimana kita membaca situasi yang kondisi zaman-zaman saat ini ya. Kita kalau masalah teknologi jelas harus mengikuti teknologi. Terus bagaimana cara menghadapi para pejabat itu kita harus belajar sopan santun gitu ya. Biar kita juga kita menghormati para pejabat, lah pejabat itu juga bisa menghormati kita, bahwa walaupun kita disabilitas netra, kita juga punya adat sopan santun kepada pejabat. Jadi untuk mengajukan bantuan dan sebagainya untuk ke pemerintahan daerah, kan kita itu di naungan bawah pemerintah, itu biar tidak mengecewakan pemerintah, kita harus bersinergi dengan pemerintah, begitu ya. Jadi harus meningkatkan hubungan kita dengan instansi dan dinas sosial terkait maupun pemerintah daerah, begitu ya Pak? Iya betul, seperti itu. Karena kalau kita tidak maju ya vakum, tidak bisa. Seperti itu dulu itu namanya ada, tapi kan kita tidak maju itu apa? Di rumah aja, kita mementingkan pekerjaan kita sendiri, itu tidak akan maju. Kita harus loyalitas waktu, loyalitas kalau ada duit, uang ya harus kita uang. Tapi semuanya jalannya kita harus ikhlas, tenaga pikiran itu ikhlas. Seperti saya itu, saya tidak riak, tidak pamer ya. Alhamdulillah anak saya, istri saya itu juga untuk di Pertuni itu bisa membantu, karena saya merasa bangga bahwa istri saya dan anak saya itu membantu tunanetra, karena tunanetra itu tidak setengah-setengah ya, bahwa semangat gitu ya. Alhamdulillah dengan adanya itu juga saya dapat kebanggaan dari dapat dukungan dari keluarga, begitu ya. Mungkin sudah cukup PR-nya saya untuk kedepannya sebagai generasi baru, mudah-mudahan audiensi dengan pemerintahan, instansi, dan dinas sosial setempat semakin baik, begitu. Saya kembalikan ke monggo yang mau bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menanyakan pada Bapak Sutaji untuk prakerja. Tadi dari awal Bapak menyinggung masalah pikir dan awal kerja di awal berdirinya Pertuni ya Pak ya. Itu gimana Pak? Maksudnya di kesulitannya atau rintangan atau waktu promosi atau gimana? Mungkin ada promosi yang nanti bisa kami terapkan untuk
depannya Bapak? Oke, ya masalah itu. Kalau rintangan itu pasti ada. Semua niat baik itu pasti ada rintangan. Untuk saya saja banyak niat baik-baik itu banyak rintangan. Kita masalah kesulitan itu kita gini, kita memang dari awal itu semua kan perlu proses. Kalau tidak ada proses kita nggak bisa. Dan seandainya kan ini Anda buka panti di sini gitu aja. Kalau dari tidak ada Pak, misalnya tidak ada pasien dari panti itu kan, andai kan jauh dari panti gitu ya, kan dari nol. Kalau dari nol itu kita harus kita harus mudah kenalan dengan lingkungan, ramah tamah dengan lingkungan. Bagaimana untuk bersahabat dengan lingkungan, kita dikenal dengan lingkungan. Juga mungkin rekan-rekan yang profesi pijat itu juga harus promosi di brosur atau di medsos, kalau sekarang ya media sosial. Kalau sekarang juga, kalau saya dulu cerita saya sendiri ya, saya itu buka pijat itu tidak hanya buka-bukaan ya, maksudnya hanya cara Jawanya angker gitu ya. Saya semangat itu sampai iklan di koran pernah, di TV, di radio pernah, di brosur pernah, itu sudah saya jalani semua. Papan nama sering dibuang orang itu sering. Itu semua itu harus kita harus dengan ujian seperti papan nama dibuang itu memang itu ujian, kita harus tabah saja ya. Ini saya itu sudah berapa kali buang papan nama dibuang. Itu harus kita tetap semangat bagaimana, karena mata pencarian kita dari tunanetra itu kan terbatas. Pijat, kalau ada yang jualan itu di Jakarta ada jualan kerupuk dan sebagainya, kalau di sini belum ada kayaknya. Kalau bisa jualan pulsa dan sebagainya itu nanti, itu harus proses itu ya. Ya kita harus itu tadi ya, bisa sukses harus memberanikan diri komunikasi dengan masyarakat, begitu ya. Izin menambahkan Pak, istri Bapak selama ini dengan adanya Bapak di Pertuni selama hampir 40 tahun itu keluh kesahnya itu apa Pak? Ya sebenarnya mengeluh, tapi dengan adanya rasa senang untuk bantu rekan bisa ibadah itu tidak masalah. Kesel tak becet dewe. Tapi ya karena bahkan istri saya terus terang ya itu tidak sebagai apa. Kalau setelah acara ya rekan-rekan tahu sendiri, itu kadang-kadang saya juga membantu untuk bersih-bersih dan sebagainya. Itu namanya pengabdian dan untuk rekan-rekan semua. Terus untuk anak juga saya suruh kemana itu juga tidak ngeluh itu. Alhamdulillah seperti itu ya. Mudah-mudahan untuk rekan-rekan regenerasinya seperti itu. Dan terus terang yang entengan kalau Jawanya, yang ringan untuk komunikasi itu ya Pak Parno dan saya. Lainnya kalau yang dulu itu ya di belakang begitu ya. Terus juga untuk kembali ke awal Pertuni ya, yang itu panti. Panti itu memang dulu diseragamkan di Bekat 2 hari sekali, yang saya sudah kembali. Mungkin kalau rekan-rekan saat ini ada yang baru minta di Bekat, monggo di Bekat saja, karena untuk bagi yang baru ya. Karena juga untuk regenerasi. Pak, andaikan ini ada lulusan Malang atau PKL dari Magetan itu harus diberi peluang. Karena apa? Karena untuk mengondisikan, menyejahterakan tunanetra yang ada di Magetan dan kawan kita itu, kalau bukan kita yang menolong siapa lagi? Begitu ya. Itu cocok betul ya? Baik, terima kasih. Jawabannya sangat luar biasa.
Sinten sing mau tanya lagi? Boten enten? Terima kasih banyak pada kesempatan hari ini kami keluarga besar Pertuni, pengurus dan anggota bisa sharing santai menanyakan beberapa program ke Bapak Senior, Bapak Sutaji yang sudah melanglang buana, baik Malang dan sebagainya. Alhamdulillah semua pertanyaan dari pengurus, anggota sudah dijabarkan panjang lebar untuk kedepannya. Yang penting kami menggarisbawahi kita harus selalu eksis kepada anggota, pengurus dan otomatis kepada pemerintah maupun instansi terkait. Betul nggih? Betul. Sekali lagi ini berhubung tanggal 23 2004 Bapak Sutaji selaku senior sudah menjabat beberapa kali Dewas, DPC dan lain sebagainya. Ini untuk kemarin itu kepengurusan DPC baru Jenjel Bu Esti, Mbak Esti mohon sepatah dua patah untuk menyampaikan ke depannya gimana. Tadi sudah disampaikan penjabaran amanah respon dari Bapak senior kami Bapak Sutaji. Mohon untuk menjabarkan sepatah dua patah untuk kedepannya Pertuni biar lebih baik dan lebih maju. Monggo. Kami sebagai generasi baru, ketua baru, terima kasih atas amanah yang telah diberikan kepada panjenengan semua. Semoga saya kedepannya sesuai harapan dari Bapak senior kami. Kedepannya kami mudah-mudahan semakin baik dan hubungan kami dengan instansi, dinas sosial akan lebih dekat lagi dan akan kami kembangkan program-program kami. Harapannya mohon dukungan dari Bapak senior dan mohon pendampingan dari Bapak Dewas dan rekan-rekan pengurus lainnya. Terima kasih. Oke, monggo. Untuk saya tambahkan ya bahwa kita kan berorganisasi kan juga perlu kas itu harus kita pandai-pandai memanage pemasukan atau pengeluaran. Kan sedangkan kita tidak ada donatur. Mungkin kalau pengurus baru ini bisa cari donatur ya alhamdulillah. Kita terus terang biar nanti kalau ini kan di YouTube ya, nanti kalau di gini terus terang untuk penggalian dana zakat mal dan zakat fitrah itu biar yang bantu juga senang ya. Itu tidak saya habiskan kalau dulu ya. Itu untuk kegiatan zakat selebihnya dibagikan untuk kegiatan kas untuk Pertuni begitu ya. Bagi donatur yang setiap tahun memberikan bantuan kepada Pertuni zakat mal maupun zakat fitrah, kami sebagai senior Pertuni mengucapkan banyak terima kasih dan semoga bantuan itu diterima oleh Allah SWT dan nantinya bisa bermanfaat untuk keluarganya. Begitu aja untuk Bang ini kan juga nanti bisa dilihat oleh para donatur begitu ya. Mungkin dari saya hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak panjang lebar acara ini dengan meriah dan eksis. Kami selaku Mas menginformasikan kepada seluruh instansi maupun pengusaha baik swasta maupun yang ada dimanapun di pusat, provinsi, daerah, kami DPC Pertuni Magetan sangat menerima uluran jasa bantuan baik moral, material dan apapun. Kami sangat terbuka untuk kedepannya Pertuni DPC Magetan
biar makin maju jaya mengikuti program tahun 2025 untuk kedepannya Pertuni Cerdas. Saya kira dari kami mohon maaf pada semua khalayak ramai yang mendengarkan, membaca di IG Pertuni DPC Magetan, barangkali ada kekurangan, kekilapan, kami selaku pengurus Humas, DPC, sekretaris, dewas dan anggota mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara pada tanggal 6 Juli 2025 kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.